Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, jumpa kembali dengan saya Oge SOS. Pada kesempatan baik ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan teman-teman saya, sahabat saya ya, masih tetap pokoknya di Bamuswari TV. Oke, dan di samping kanan dan kiri saya ini sudah ada pembesar ya, dari FBI, ada juga dari Lidik ya. Kenapa dikatakan pembesar? Karena memang selain beliau ini ada Pemret ya, ada juga ini ketua Jawa Barat. Karena memang badannya juga besar ya, cukup besar porsinya, jadi sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke. Dan selain pembesar juga ada yang pengecil-pengecil. Badannya yang kecil-kecil, oke. Baik, para netizen, di samping kiri saya ada pendiri dan juga Pemret ya, presiden direktur dari FBI ya, Pangersana Bapak Nono. Piye kabare Pak Nono? Api Pak. Ya, mantap. Oke. Dan di samping kanan saya ini Bapak Kartiwa ya. Saya panggil Bapak atau Akang? Akang ya. Karena dua ini memang background yang berbeda ya. Oke, dan di samping paling kanan saya, beliau juga ini dari DPP Bamuswari ya, Bapak Gin. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Dan sementara notulen saya yang selalu setia ini mendampingi saya dalam keadaan apapun ya. Ya, Cindy ya. Oke. Baik, para netizen, pada kesempatan baik ini nih, bapak-bapak juga yang hadir pada kesempatan baik ini, kita akan ngobrol-ngobrol masalah seputar bantuan pangan non tunai ya. Karena apa, ini adalah keluh kesah yang memang selama ini saya dengar juga ya, selama beberapa bulan ke belakang ini. Banyak sekali masyarakat yang memang notabene layak menerima bantuan, tetapi ternyata tidak menerima bantuan. Nah, saya akan mencoba mengajak berbicara para netizen ya, ini dari salah satu media dan juga dari rekan-rekan dari LSM ya. Oke, saya akan coba lempar dulu ini ke media dulu nih. Kira-kira media nih, keluhan dari masyarakat ini sudah mendengar nggak? Kira-kira Kalau dari media Fokus Berita Indonesia, secara tidak langsung kami sudah mendengar dari unggahan-unggahan dari beberapa media melalui media portal online. Namun media Fokus Berita Indonesia ini belum mengambil sikap dan baru mengamati apa benar yang diberitakan itu memang terjadi di wilayah Kabupaten Badung. Tapi dengan adanya dasar dari media portal online ini, maka peran kami sesama insan media, kami juga akan ikut serta untuk mengawal kalau ternyata dalam pelaksanaannya ini terjadi kekeliruan atau ada penyalahgunaan kewenangan dan jabatan nantinya itu. Media fungsinya hanya mempublikasi, nanti publik yang akan menilai. Oke, ya. Baik, terima kasih. Dan ternyata memang FBI juga sudah tahu masalah ini, cuman mungkin lebih bukan menunggu, tapi mencari keakuratan dari berita ini. Sementara Lidik nih, yang memang selalu terjun dan selalu berdampingan dengan masyarakat, kira-kira keluhan masyarakat ini banyak nggak yang didengar oleh Lidik? Ada. Bisa dibilang banyak, bahkan fenomena gunung es. Apa yang kami dengar, mungkin kejadian di masyarakat lebih banyak dari apa yang kami dengar. Kami akan coba investigasi dan mungkin kami akan tinjau ke lapangan bagaimana yang sebetulnya terjadi. Kita bilang diduga penyelewengan atau diduga kurang tepat sasaran seperti itu, Kang. Saya kira kurang tepat sasaran kalau yang saya banyak dengar ya. Ya. Dalam arti seperti itu. Nah, menurut dari DPP Bamuswari sendiri nih, selaku yang punya ide dan gagasan untuk mencoba membahas masalah ini, BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Nah, kira-kira apa yang ditemukan oleh Bamuswari sendiri? Sebetulnya kisru tentang BPNT, salah satunya KPM
karena banyak masukan awalnya daripada saat adanya pandemi. Karena banyaknya kisruhnya itu pada saat pandemi COVID-19 kemarin, dengan berubahnya anggaran dari pemerintah yang dulunya 110.000 per KPM per bulan berubah menjadi 150.000 per KPM per bulan, sekarang 200.000 per KPM per bulan. Nah, beberapa masyarakat yang datang ke kantor DPP Bamuswari mengeluhkan adanya kartu KPM yang kosong, atau bisa dibilang dalam konteks pemerintah itu uang elektronik. Nah, itu salah satu yang memang kami pun sebagai lembaga dari DPP Bamuswari mencoba untuk menyikapi keluhan dari masyarakat itu, dan sama dengan kayak Lidik, bahkan dengan FBI sendiri mencoba untuk menelusuri apa benar tidak keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri. Itu untuk sementara memang yang sudah yang sudah diinvestigasi atau dikonfirmasi terhadap kewenangan di tingkat kecamatan, salah satunya TKS tentang adanya. Betul. Jadi yang lebih itu banyak sekali ya teman-teman, masyarakat yang datang mengeluh, berkeluh kesah kepada Bamuswari sendiri. Ya mungkin. Oke. Sin dicatat saja kalau sini ya. Oke. Baik, saya kembali ke FBI ini ya. Sementara yang memang belum mau mengangkat tentang kisru ini. Ini bukan kisru, dalam arti memang ada bantuan-bantuan yang memang kurang tepat sasaran. Kenapa belum mau mengangkat? Kenapa? Ya, media FBI sendiri bekerja sesuai dengan beberapa kriteria yang ada di Dewan Pers, yaitu yang pertama adalah mengedepankan etika sebagai seorang jurnalis. Jadi ketika ada fakta temuan, setidaknya kita harus ada konfirmasi dulu. Nah, kemudian setelah ada hak jawab, nah, kita baru bisa publikasi. Nah, nanti masyarakat yang akan menilai akibat dampak dari publikasi dari berita itu sendiri. Nah, terkait ini unik, kami membaca dari salah satu media portal online juga. Nah, yang di sini ada kewenangan dari seseorang pejabat dari BNI juga, yang tidak kami sebutkan namanya. Kami belum melakukan investigasi untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi dengan adanya yang sudah muncul di beberapa berita portal online, media BI akan mencoba untuk melakukan sesuai dengan kewenangan dan dapur daripada tabloid Fokus Berita Indonesia sendiri nantinya guna untuk publikasi, begitu. Okay. Kalau yang saya tahu nih ya, sebenarnya itu banyak sekali, baik di Instagram, pokoknya di media lah ya, media online, di Facebook dan sebagainya, itu banyak sekali sindiran-sindiran baik dalam bentuk gambar gitu ya, kartun atau tulisan-tulisan yang memang notabene menyindir tentang masalah salah sasaran ini, gitu kan. Teman-teman dari Lidik sendiri sudah menelusuri belum sampai ke situ? Mungkin ada beberapa laporan dari anggota kami terkait kurang tepat sasaran bantuan-bantuan dari program pemerintah ini. Nah, kami akan pastikan lagi, kami akan cek verifikasi ke lapangan apa emang betul seperti itu. Seandainya betul ya, kami mungkin akan melakukan laporan pada pihak terkait supaya diadakan perubahan lah yang sebagaimana mestinya gitu, biar penerima manfaat itu yang emang benar-benar penerima manfaat, bukan penerima manfaat tidak menerima, malahan yang tidak layak menerima. Oke, baik. Termasuk ke rumah saya itu ada yang nganterin tuh bantuannya. Kalau nggak salah dari provinsi. Ya karena kalau sudah datang kan uang 100, terus ada beras ya, terus ada masker ya. Karena memang sudah datang ke rumah ya, diambil saja lah ya. Lumayan buat rokok. Nggak harus susah nyari, berarti udah ada nih contohnya. Betul, karena memang nggak tahu saya juga, kok bisa datang kan gitu. Datang ke saya gitu kan. Ya saya bilang ambil saja. Gitu kan, daripada mubazir. Ntar kalau nggak ini kan nggak kemakan juga kan. Betul. Atau kita nggak tahu mau dikemanakan kan gitu. Iya. Nih kisru semacam ini nih, Bamuswari. Contohnya apa nih? Salah satu contohnya aja. Misalkan ya yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat itu seperti apa?
banyak kalau berbicara tentang salah satu sebenarnya banyak. Contohnya Contoh aja. Cuman berbicara tentang contoh, ada beberapa masyarakat yang memang dia sudah salah satu contoh, karena sudah ada aturan dari pemerintah bahwa yang menerima BPNT itu tidak boleh menerima bantuan lain lagi. Ya, karena itu sudah ada aturannya. Jadi ada double penumpukan. Ada double bantuan. Nah, masih banyak masyarakat yang sebetulnya dia layak mendapatkan BPNT atau program BPNT itu sendiri atau PKH itu sendiri, tetapi karena padahal pada dasarnya berbalik, Kang. Gini ceritanya, yang menjadi pertanyaan kami bahkan sama Lidik sama FBI pun turun ke lapangan itu mempertanyakan siapa yang punya kewenangan dalam hal ini untuk menentukan bahwa dia layak mendapatkan BPNT atau menjadi keluarga penerima manfaat. Nah, ternyata dalam hal ini ya saya buka juga di beberapa kecamatan termasuk DPP Bamuswari sudah menemukan 2 kecamatan ada yang bermain TKS kata. Itu berarti salah satu temuannya itu banyak yang seperti itu. Jadi ada penumpukan penerima bantuan. Sudah menerima PKH, sudah ini kan menerima lagi ini, menerima lagi ya. Provinsi dapat, dari desa dapat, kabupaten dapat, dari dinas sosial juga dapat, begitu. Karena aturannya yang sudah menerima PKH dan BPNT tidak boleh menerima lagi. Tetapi di satu sisi lagi ada yang tidak menerima sama sekali dari program pemerintah itu sendiri. Betul. Nah, sebenarnya saya juga ini tahu ya sedikitnya dalam arti begini. Ada keluhan semacam ketua RW yang sudah mendata, ya betul. Kemarin itu Pak, ini dari FBI mungkin boleh di up juga ya, dalam arti ketua RW sampai dimusuhin sama satu kampungnya itu, kan gitu, karena memang dia mendata ternyata nggak dapet kan gitu, ya. Nah kira-kira ada tahu nggak nih dari FBI kira-kira bocoran data itu sebenarnya dari mana sih ya? Data penerima bantuan itu. Ya, kalau data itu kan pasti dikeluarkan oleh pihak dinas sosial. Dinas sosial. Nah, tapi kebanyakan dari dinas sosial juga itu cara mengupdate-nya itu bukan update yang terbaru, tetapi seringkali update itu yang lama. Sebanyak yang terjadi juga termasuk di dekat wilayah kantor redaksi tablet FBI itu penerima manfaat bantuan itu adalah diambil dari data itu tahun 2014. Bahkan rumah saya pernah dikontrak seseorang, yang satu itu ditempatin orang atas nama saya. Mereka juga menerima manfaat. Takutnya nanti kantor FBI terus dikasih plang ini bahwa kantor FBI menerima bantuan pemerintah. Itu yang kami dengar. Maka data-data itulah pemerintah wajib melalui dinas sosial itu, melalui aparaturnya ya untuk segera merevisi data-data yang salah. Kasihan juga apalagi data yang orangnya sudah meninggal masih keluar. Nah, ada yang menerima bantuan ternyata orangnya sudah meninggal. Ya, inilah peran dari dinas sosial itu, tidak duduk di tempat saja, dia harus turun ke bawah sehingga tahu mana data-data itu yang salah. Betul. Atau tiap tahun harus ada update dari sensus itu, cuman kira-kira masyarakat yang tergolong menengah ke bawah atau menengah ke atas itu siapa aja, itu tiap tahun harus ada. Dalam arti supaya tidak terjadi seperti itu ya. Ada pemerataan. Betul. Terutama dinas sosial ya. Ini yang lebih kompeten masalah bantuan ini. Oke, baik para netizen, tentunya ini yang menjadi permasalahan kita, permasalahan semua, dan itu kebanyakan di mana-mana di tiap daerah itu memperbincangkan masalah ini. Nah, kira-kira solusi apa nih yang akan kita lakukan ya? Kira-kira dari Lidik dulu nih, kira-kira untuk pembaruan data atau untuk apa? Solusi tentang masalah ketimpangan ini ya. Oh iya. Satu yang harus dilakukan sama pemerintah, update data. Ya, update data dalam hal ini harus terus gitu, ada pembaruan. Soalnya gini, misalkan hari ini ada yang meninggal, mungkin di sana masih tercatat untuk penerima manfaat misalkan. Nah, mestinya kalau sudah link pemerintah itu di bawah begitu desa misalkan ada si penerima manfaat yang udah meninggal, ke atas tuh udah langsung hilang, dicoret. Jadi tidak akan ada kejadian seperti yang sudah gitu ya.
orangnya sudah tidak ada tapi masih menerima bantuan. Nah itu pokok utamanya di data lah. Betul, di data ya. Atau seperti ya sama tadi dengan FBI itu harus ada update data dalam arti begitu. Apa memang perlu ini dari tingkat RW harus online data tersebut, data penerima ini sudah meninggal atau ini sudah pindah, ganti, tapi cepat kan gitu ya? Mestinya seperti itu. Jadi itu. RT, RW, desa itu udah langsung kecamatan langsung kabupaten, langsung ke atasan terus gitu. Ya, jadi itu udah harus online gitu. Okay. Kan seperti kita mencari data untuk pemilu gitu ya. Itu kan gampang online kan. Nah, itu juga sebetulnya kalau bisa saja dengan apalagi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang kan, tidak ada yang susah sebenarnya kalau mau dilakukan. Nah, untuk data terus kedua tadi ada apa, kalau nggak salah saya dengar ada komoditi yang tidak layak gitu ya. Nah itu juga yang tidak layak maksudnya apa? Seperti misalkan gini, bantuan itu kan bukan berupa barang yang awet lah, yang kuat. Contoh telur, apa ikan, apa daging. Itu kan telur yang sudah kacing calang gitu ya, kan? Mungkin tadinya enggak. Tapi karena pendistribusian atau jalur distribusiannya lambat atau terlalu dititikan di satu tempat. Nah, distribusinya jadi lambat, itu kan efeknya hitungannya bisa jadi kalau buah-buahan bisa ngebusuk duluan. Nah, buah-buahan contoh gitu masih mending beras gitu kan, masih bisa agak lama atau mie instan gitu. Harus ada lah gitu. Oke, kira-kira nih langkah ke depan nih, solusi yang akan kira-kira dijalankan oleh FBI sendiri apa kira-kira? Menyikapi permasalahan kayak tumpang tindihnya terkait data, media itu hanya bisa memberikan publikasi agar pemerintah itu melakukan pembenahan ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih, agar orang yang punya hak bisa mendapatkan haknya, dan yang orang yang sudah mati itu atau meninggal itu tidak dimasukkan di dalam data penerima manfaat lagi, begitu. Oke. Dari Bang Muswari sendiri nih, kira-kira kegiatan apa dalam bentuk giat apa untuk mengawal BPNT ke depan, kira-kira yang akan dilakukan oleh Bang Muswari sendiri? Kalau untuk yang akan dilakukan oleh Bang Muswari, tapi maaf Kang, ini keluar dulu dari zona pertanyaan. Saya menyikapi tadi, dan kami pun selaku lembaga Bang Muswari update Pak Presiden Direktur FBI tentang tadi yang salah satu pejabat perbankan yang menjadi penyalur itu, tentang itu. Karena di situ ada salah satu media, betul kata Presiden Direktur tadi, menyebutkan bahwa ada bermain. Sedangkan dalam undang-undang yang dibawa oleh Bapak DPW Ketua Lidik ini, ada poin di sini yang menyebutkan bahwa bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan. Nah, satu kesinambungan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DPP Lidik ini, DPD Lidik ini, tentang kisruhnya di bawah ini, Kang, permasalahannya yang jadi korban itu masyarakat, karena dampaknya yang tadi betul kata Pak Ketua ini tentang pangan yang banyak cepat busuk. Nah, karena ini ada indikasi di tingkat bawah ini, ada beberapa orang-orang yang terlibat dalam program BPNT ini ikut bermain sesuai dengan berita yang sudah dikeluarkan oleh Sawara yang ada di Bang Muswari dan statement dari Ketua Umum DPP Bang Muswari bahwa di tingkat bawah itu TKSK ada bermain dengan pihak, kalau disebutnya tuh PIC dari pihak perbankan dan pihak TKSK untuk mengkondisikan bagi agen, dan dia bekerja sama dengan penyalur. Kalau berbicara tentang itu sudah menyalahi aturan. Nah, mungkin salah satu yang tadi kembali ke pertanyaan Akang, salah satunya ya kami akan meluruskan itu. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, karena percuma mereka mendapatkan bantuan pasca datang ke rumah dengan bangganya berbicara dengan anak-anaknya,
kita bisa makan daging, ikan dan lainnya, ternyata pas dipasak atau diolah busuk, dan yang pada akhirnya dampaknya ke masyarakat. Itu mungkin salah satu. Oke, betul. Tapi ini juga mungkin salah satu alternatif pengadaan dalam Ya, arti pengadaan. begini. Dalam arti begini, yang seperti saya baca di media nih ya. Kemarin aja waktu Lebaran kemarin Ya. kan, yang seharusnya bantuan ini pemerintah itu menyarankan itu untuk pangan. Betul. Ya, bekal lah, hirup Ya, kemudian 2 bulanan, 2 bulanan. 3 bulanan kan gitu. Tapi ketika dikasih uangnya ternyata kan orang belanja ke mall. Iya, Ya. Ya. betul. Iya, Betul. sampai penuh itu waktu Ya. mau Lebaran itu banyak orang yang memang belanja. Jadi uang yang tadinya buat makan harus beli pangan, Mhm. beras, ikan, Mhm. sayuran, Iya. ya, buah-buahan dan sebagainya. Tapi malah beli baju kan gitu. Yang Lebaran. Ya, mungkin itu memang itu pemikiran dari teman-teman dari penyelenggara penyalur bantuan juga mungkin itu kan. Tapi mau tidak mau apapun itu Iya. tetap ya dari teman-teman Bamuswari itu harus mengawal Insya Allah. ya dari hulu ya sampai ke hilir tentang masalah BPNT ini, termasuk juga dari Lidik ya. Kita juga memohon agar semua yang dinamakan dengan bantuan Bantuan pangan non tunai. ini secepatnya juga cari tahu gitu kan kisruh permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Dan begitu juga FBI ya, mau tidak mau Pak Presdir ya. Ya. Karena ini kebetulan yang hadir presiden direkturnya sendiri kan beliau, kita harus lebih berani lah gitu. Saya mohon ya agar karena mau tidak mau FBI kan berani karena benar kan. Ya, mari kita gaungkan kebenaran ini. Oke. Terakhir, tanggapan terakhir ya dari Bamuswari sendiri sedikit aja. Yang jelas gini, tanggapannya terakhir ini sesuai dengan acara yang akan kami lakukan pada hari Rabu kan. Betul? Masyarakat sehat, KPM cerdas. Artinya di situ ada binaan terhadap KPM bahwa yang layak dan tidak layak kami akan mengawal, dan kami menunggu masukan-masukan dari masyarakat. Salah satu Lidik sendiri. Terkait masih banyaknya penerima manfaat yang kurang tepat sasaran, berarti di sini harus ada cepat tanggap dari para petugas pemerintah, panjangan tangan pemerintah di antaranya TKSK ya. Nah, TKSK yang ada di kecamatan untuk memonitor jajaran di bawahnya dari tingkat desa, RW, RT, biar datanya tepat dan akurat. Gitu. Nah, dari FBI sendiri gimana? Kira-kira. Ini kalau dari FBM menyikapi dan melihat dari pokok permasalahan diskusi malam ini, memang bagus kalau ini nanti kan menjadi viral kalau sudah masuk pemberitaan, Betul. sehingga dengan viralnya berita inilah sehingga membuat masyarakat itu bertanya-tanya. Nah, hal inilah yang harus disikapi oleh pihak pemerintah untuk segera merubah sistem dan melihat siapa-siapa yang bermain di dalam permasalahan ini gitu. Karena kalau yang menyalahgunakan bantuan ini jelas ada sanksi pidananya. Nah, aparat penegak hukum lah yang nanti akan melanjutkan proses hukumnya. Media FPI punya kepentingan peran adalah sebagai sarana publikasi. Itu. Oke. Kan boleh menambahkan Yuk. satu. Bikin Tadi apa? sebelum kesini tuh ada telepon dari ketua umum. Betul. Dia memberikan amanat, harus disampaikan, bukan amanat, harus disampaikan pada saat kita bertemu ini. Hari Rabu nanti itu ada acara Zoom, tapi dibatasi hanya 100 orang. Salah satunya Bapak Presiden Direktur dari FBI tentang yang tadi masyarakat cerdas, KPM sehat. Dan pasca dari situ, ya mungkin insya Allah kami akan menjadikan satu rangkuman dalam bahasan itu untuk diajukan kepada DPRD Kabupaten Bandung. Salah satu masukan ataupun saran terhadap DPRD Kabupaten Bandung. Itu mungkin tambahannya. Oke, ya baik. Mudah-mudahan acaranya bisa terselenggara dengan Amin, lancar. amin, ya. amin. Oke, ya. Berikutnya kita para netizen kita akan coba dari perbincangan kita itu ambil salah satu kesimpulan, ya. Atau mungkin ada kata sesuatu yang sangat luar biasa buat para netizen, ya. Dari pembahasan kita kali ini seputar masalah bantuan pangan non tunai.
Oke. Ya, karena memang masa-masa kita sekarang ini adalah masa-masa yang sulit ya, terutama bagi masyarakat kecil. Oke, para Cindy, coba silakan. Baik para netizen, banyak masyarakat yang berkeluh kesah COVID-19 terus melaju. Tidak sedikit masyarakat yang menangis sendu. Kemanakah kami harus berlalu? Dan kapan Corona akan berlalu? Kami hanya menunggu waktu yang tidak tentu. Oke, baik. Ya, semoga masyarakat dengan setelah mungkin mendengar kita ini bisa terobati ya minimal, dan juga ada harapan perbaikan ya mengenai masalah penyaluran bantuan ini. Terima kasih Bapak Presiden Direktur ya dari FBI. Terima kasih juga dari Lidik ya. Semoga tetap selalu berdampingan dengan masyarakat. Dari Bamuswari juga, Balai Musyawarah Indonesia ya, semoga tetap konsisten untuk selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dan buat para netizen, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah stay, dan jangan lupa simak terus konten-kontennya dari Bamuswari. Oke, baik, kami mungkin sudah sampai pada penghujung acara. Saya Oke SOS bersama dengan Ketua DPP Bamuswari, DPW Bamuswari, dan sama DPW ya? Ya, sama. DPW Lidik, dan juga Presiden Direktur dari FBI. Ya, bersama dengan siapa ini yang cantik tuh? Oke. Ya, kami semua undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.